Hai guys! Yap, sesuai judulnya. Pasti kalian semua udah tahu kan sesuatu yang sempat viral akhir-akhir ini? Bener banget nih, Hotel Niagara. Pada penasaran semua gak sih tentang Hotel Niagara? Di video ini, kami akan berbagi informasi mengenai Hotel Niagara. Mulai dari company profile, room tour, dan penjelasan strategi pemasaran yang diterapkan. Tidak hanya itu saja, akan ada juga customer experience yang langsung banget nih diberikan dari anggota kelompok kami sendiri. Yuk langsung aja kita ke videonya. Hotel Niagara merupakan salah satu hotel berbintang 1 yang ada di Malang. Tepatnya berada di Jalan Dr. Sutomo nomor 63, Kerajaan Turirejo, Kecamatan Lawang, Malang. Bangunan ini berdiri di tahun 1918 yang awalnya merupakan villa keluarga dan berubah menjadi hotel pada tahun 1964. Ong Ki-chai merupakan pemilik dari bangunan ini yang sekarang telah menjadi sebuah usaha di bidang industri perhotelan dan restoran. Walaupun bangunan ini sempat direnovasi beberapa kali, namun tidak mengubah detail dan nilai seni yang telah melekat pada bangunan tersebut. Fakta menarik dari bangunan ini adalah, pada tahun 1918, bangunan ini pernah menjadi gedung tertinggi se-Asia, dengan tinggi mencapai 35 meter yang terdiri dari 5 lantai. Kemudian, pada masa itu juga, bangunan ini sudah dilengkapi dengan lift merek ASEA buatan Swedia. Hotel Niagara ini juga dijadikan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Dan yang terakhir, hotel ini dirawat oleh 17 karyawan di bawah komando Ongko Budiharto yang merupakan anak dari Ong Ki-chai. Nah, selanjutnya kita room tour dulu yuk. Di lantai sebelahnya ya teman-teman ya. Kalian lihat ini ada tugasnya, ada sofa, ada TV juga. Jadi bangunannya emang agak vintage banget. Tidak heran kalau hotel ini emang sangat jaya pada masanya. So, sekarang kita lagi ada di rooftop Hotel Niagara. Kan penasaran kan pasti kan? Rooftopnya ada berantung nggak? Ada sesajen nggak? Ini loh rooftopnya bagus, view-nya kota Lawang. Ini loh, puncaknya guys, serius. Ini ada tempat yang kerugian ternyata, saya nggak dibuka. Kita lihat yo, view-nya kota Lawang, ada hotel Gunung Bromo.
Sekarang kita beralih untuk membahas materi CCDVTP. Untuk Hotel Niagara yang berlokasikan di Jalan Dr. Sutomo nomor 63, Kerajaan Turirejo, Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. Apa sih CCDVTP itu? CCDVTP merupakan salah satu konsep atau sistem yang digunakan dalam pemasaran guna untuk meningkatkan daya tarik perusahaan di mata masyarakat. Hal ini menjadi riset atau sistem pemasaran perusahaan karena dengan CCDVTP, perusahaan dapat merencanakan atau mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hotel Niagara ini menjual jasa sekaligus produk. Kamar bervariasi dengan berbagai fasilitas, serta terdapat pula restoran yang ada di dalam hotel tersebut. Tim marketing Hotel Niagara melakukan pemasaran via online, baik media sosial, website, dan beberapa e-commerce pemasaran hotel, seperti tiket.com, Traveloka, dan Red Doors. Keaslian bangunan dan culture yang tetap terjaga dari asal mulanya bangunan hotel menjadi poin penting. Bangunan dan interior hotel yang bernuansa vintage dan view di sekitar hotel merupakan ciri khas tersendiri dan menjadi daya tarik bagi Hotel Niagara. Target market Hotel Niagara adalah wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan usia berkisaran remaja sampai dengan lanjut usia, baik yang memang menyukai hotel dengan nuansa vintage, maupun yang hanya ingin beristirahat atau bermalam saja tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Profit hotel didapat dari hasil penjualan kamar dan restoran dengan variasi jenis kamar yang bermacam-macam, mulai dari klasik, standar, superior, deluxe, sampai jenis yang paling dirasa sangat tinggi yaitu family. Hotel Niagara memiliki ciri khas bangunan yang vintage dan interior yang klasik dengan logo hotel yaitu bunga lotus. Bunga lotus sendiri memiliki arti representasi spiritualitas dalam kehidupan manusia, yang mana menjadi simbol dari kejernihan hati dan pikiran. Pihak hotel memilih bunga lotus karena ingin para customer-nya pada saat menginap merasakan sensasi ketenangan hati dan pikiran dengan nuansa yang klasik. Berikutnya, kami akan membahas mengenai mitos dan fakta yang sempat diberitakan dari Hotel Niagara. Beberapa mitos yang sempat diberitakan dari Hotel Niagara. Yang pertama, adanya kasus bunuh diri yang terjadi di lantai 4 di salah satu jendela lantai. Seorang gadis Belanda yang konon katanya tidak jarang mengganggu para pengunjung hotel. Adanya isu di hari-hari tertentu bahwa terdapat kamar yang tidak disewakan. Ada yang mengatakan bahwa merasakan aura negatif pada saat menuju kamar. Dan adanya ruangan bawah tanah yang katanya dijadikan sebagai tempat pembunuhan. Nah, pada faktanya, tidak ada yang melakukan kasus percobaan bunuh diri di Hotel Niagara, apalagi dengan adanya ruangan bawah tanah yang dijadikan sebagai tempat pembunuhan. Fakta menarik lain dari Hotel Niagara, yaitu bangunan yang klasik dan gaya arsitektur perpaduan dari Hindia Belanda bisa kita temukan di setiap pojok dari hotel ini. Hotel Niagara yang klasik dan vintage terlihat sangat estetik, memiliki ruangan yang bersih, luas, nyaman, aman, serta tidak ada aura negatif. Berada di kawasan dengan udara yang bersih membuat suasana di hotel sangat sejuk. Hotel Niagara mempunyai suasana yang nyaman dan aman, tidak menakutkan seperti berita-berita yang ada. Bangunannya masih bagus dan terawat, walaupun sudah termasuk ke dalam kategori bangunan tua. Bangunan kuno Hotel Niagara yang estetik membuat suasana terlihat nyaman jika dilihat dari dekat. Tersedia spot foto bertema vintage yang sangat cocok dan pas, sehingga hasil foto akan terlihat menarik. Suasana udara sejuk dari kota Lawang yang asri dan bersih memberikan daya tarik tersendiri bagi Hotel Niagara.
So, just tadi aku udah keliling sama senior hotel ini. Jadi aku udah keliling dari lantai 1 sampai rooftop. Jadi semuanya udah aku jajahi. Jadi emang ada apa-apa. Mulai dari lantai 1 sampai rooftop. Sebenarnya cukup sayangkan sih kalau ada orang, masih ada orang yang berniat untuk masih pandangan jelek hotel ini. Karena aku yang udah 2 kali nginep ke sini nggak ada apa-apa dan justru malah nyaman banget, malah ketagihan aduh sumpah. Jadi bagi kalian yang punya stigma jelek tentang hotel ini, mending kalian cobain aja deh, asli. Kalau kalian emang ngerasa hotel ini nggak worth it, kayak nyoba makanannya enak, fasilitasnya dapat. Bayangkan hotel 150.000 rupiah guys, kamu dapat makan, dapat fasilitas kayak gitu, dapat view. Di mana lagi coba? Jarang lah. Jadi apalagi hotel ini keunggulannya ya merupakan apalagi keunggulan hotel ini seperti yang kalian lihat sendiri ya, ada di ambience-nya, kayak lingkungannya Kak berbau vintage begini dan pemandangannya dari Kota Lawang itu sangat bagus asli. Oh ya, di sini karyawannya ada banyak ya. Di TikTok karyawannya cuma 1, yaitu cuma si Valem, Jadi kalau tadi aku sama kesini, aku menghitung ada 15 orang guys. 15 orang termasuk staf dapur, staf laundry, ada staf FO juga 2, satpam. Totalnya ada 15 orang. Jadi setiap orang punya divisi masing-masing. Dan kali ini kami akan mengulik bagaimana seharusnya penerapan segmenting, targeting, positioning, dan approaching. Pada poin pertama yaitu segmentation atau pengelompokan customer berdasarkan daerah asal, usia, jenis kelamin, penghasilan, gaya hidup, atau kebiasaan. Di sini Hotel Niagara menargetkan untuk masyarakat lokal, wisatawan dari daerah lain, dan juga wisatawan dari luar negeri yang tertarik dengan bangunan unik dan bersejarah, baik wanita dan pria dengan rentang usia 8 hingga 65 tahun, pula dengan keluarga yang menyukai sensasi menginap di tempat yang beda dari yang lainnya. Tak terbatas untuk semua, terutama untuk pribadi yang secara khusus menyukai kekhasan artistik suatu bangunan bersejarah dan juga pada seni arsitektur. Kedua adalah targeting. Dari sini, Hotel Niagara memilih target yang sudah dijabarkan dalam poin segmentasi menjadi skala prioritas. Hotel Niagara menargetkan wisatawan dalam dan atau luar negeri dengan rentang usia 8 hingga 65 tahun, berjenis kelamin pria dan wanita, yang sedang melakukan perjalanan wisata dan mencari tempat singgah yang unik dengan rentang pendapatan 2 juta hingga 10 juta rupiah. Yang ketiga adalah positioning. Hotel Niagara menempatkan produk yang berbeda dari kebanyakan hotel dengan bintang yang sama, mulai dari bangunan dan kamar yang bernuansa Belanda dengan gaya Art Nouveau dan Art Deco. Banyaknya tipe kamar yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau dan dilengkapi fasilitas lain pula, sehingga dapat menjadi keunggulan dari Hotel Niagara. Dan yang terakhir adalah approaching, yang merupakan pendekatan melalui produk yang dimiliki oleh Hotel Niagara, yaitu kamar dan juga fasilitas lain seperti restoran. Dan kemudian dengan harga yang menyesuaikan dengan tipe-tipe kamar, mulai dari tipe kamar klasik dengan harga Rp125.000 per malam, hingga tipe family dengan harga Rp400.000 per malam. Hotel ini berlokasi di daerah Lawang, lebih tepatnya berada di Jalan Dr. Sutomo nomor 63, Kerajaan Turirejo, Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. Letaknya strategis karena berada di tengah kota dan lingkungan masyarakat serta dekat dengan Pasar Lawang. Kemudian untuk promosinya, Hotel Niagara menggunakan platform media sosial Instagram dengan username @hotelniagaramalang dan juga bekerjasama dengan aplikasi pemesanan kamar online seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan juga Red Doors. Nah, dari sekian banyak yang telah dibahas, kami punya solusi dari beberapa problema yang dialami oleh Hotel Niagara nih. Yang pertama, memberikan informasi terbuka kepada publik agar publik percaya bahwa Hotel Niagara aman untuk ditinggali. Yang kedua,
melakukan renovasi bangunan tanpa menghapus peninggalan yang sudah ada sebagai bagian dari ciri khas Hotel Niagara. Yang ketiga, menyediakan layanan fasilitas yang baik dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Yang keempat, memberikan upgrading dalam segi fasilitas terutama pencahayaan yang baik khususnya di malam hari. Yang kelima, memberikan penjelasan mengenai lantai 4 dan 5 kepada publik agar menghindari stigma negatif. Yang keenam, menghapus stigma publik dengan memberikan kesan positif dari review yang baik dari tamu. Yang ketujuh, mengadakan event seperti perayaan ulang tahun Hotel Niagara dan event lainnya untuk menambah pemasukan dan semakin dikenal masyarakat luas. Yang kedelapan, memperbanyak aktivitas di hotel agar terlihat ramai. Dan yang terakhir adalah mendekorasi rooftop dan beberapa tempat yang tidak terpakai menjadi tempat yang bermanfaat, misalnya membuat minibar, tempat bersantai untuk melihat pemandangan luar, museum atau pameran, maupun menjadikannya sebagai gym. Nah, bisa ditarik kesimpulan nih dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan. Hotel yang terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 63, Lawang, Malang, Jawa Timur ini merupakan salah satu hotel tertinggi di Asia pada masanya yang mana dikenal dengan Hotel Niagara. Hotel yang tadinya merupakan villa milik Lim Xianzhou yang kemudian dijual kepada Ong Kie Chai karena keluarga Lim pindah ke Belanda sampai akhirnya dirubah menjadi hotel oleh keluarga Ong Kie Chai dan dikelola hingga saat ini. Hotel ini memiliki keunikan atau ciri khasnya tersendiri dibandingkan dengan hotel lainnya, di mana adalah salah satu hotel yang bagus, aman dan nyaman untuk ditinggali, strategis dan ditambah lagi dengan bangunan arsitektur yang bersejarah serta masih terjaga keasliannya, menambah kesan klasik tersendiri dan membawa kita merasakan kehidupan di masa lalu. Sangat cocok untuk pencinta seni, arsitektur, bangunan tua maupun sejarah untuk merasakan atmosfer tersebut. Meskipun banyak rumor buruk yang beredar di luar sana mengenai hotel tersebut yang terkesan angker, entah karena bangunannya yang sudah tua dan sebagainya, namun pada dasarnya hal tersebut tergantung pada perasaan tamu atau manusianya. Jika kita berpikiran negatif, merasa lelah, berburuk sangka, dan tidak menghargai mereka, hal itu bisa saja terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat lain, bila kita memiliki perasaan tersebut dan tidak menghargai mereka, mungkin saja hal itu bisa terjadi. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dengan mereka. Maka berpikirlah positif dan jangan melihat sesuatu hanya dari covernya, karena yang kita lihat belum tentu itu benar adanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.